Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Di mana pada materi relasi dan fungsi ini dibagi menjadi dua subbab, yaitu yang pertama relasi, yang kedua fungsi. Nah, kita masuk di subbab yang pertama yaitu relasi. Pada subbab relasi ini kita akan mempelajari dua poin. Yang pertama, pengertian relasi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara menyajikan relasi. Kita masuk yang pertama, pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Jadi, definisi dari relasi itu adalah mengawankan atau memasangkan dari dua buah himpunan. Yang dipasangkan apa? Yaitu anggota-anggota pada himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A itu disebut dengan daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Kemudian hasil dari mengawankan atau memasangkan tadi, yaitu anggota himpunan B yang dipasangkan dengan himpunan A, disebut dengan daerah hasil atau range. Contoh soal, terdapat relasi dari himpunan A ke himpunan B jika A 1, 2, 3, 4 anggotanya, ya ini penulisan himpunan seperti ini, dan B himpunannya adalah anggota himpunannya adalah 1, 4, 9, 12, 16, 18. Tentukan A daerah asal atau domain dari relasi tersebut. B daerah kawan atau kodomain dari relasi tersebut. Jawabannya adalah yang pertama, daerah asal. Yang disebut dengan daerah asal atau domain dari relasi tersebut adalah anggota himpunan A. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka otomatis domain atau daerah asalnya adalah himpunan A. Nah, bagaimana jika relasi dari himpunan B ke himpunan A? Maka domainnya adalah himpunan B. Begitu caranya. Jadi kalau himpunan A ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B, maka yang menjadi domain adalah A. Ya. Kemudian kodomainnya, ya, daerah kawannya adalah himpunan B. Itu. Jadi misalkan kalau relasinya dibalik sekarang, himpunan B ke himpunan A, maka domainnya adalah himpunan B, kodomainnya atau daerah kawannya adalah himpunan A. Itu. Nah, next ya, lanjut latihan soalnya bisa dicoba sendiri. Yang kedua adalah menyajikan relasi. Yang pertama, relasi dapat disajikan menjadi tiga ya. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, dalam bentuk diagram kartesius. Oke, kita mulai dari menyajikan relasi yang pertama, yaitu berbentuk diagram panah. Contoh, relasi siswa yang mendapat nilai dari himpunan A, nama siswa, himpunan B, nilai ulangan. Jadi relasinya adalah siswa yang mendapat nilai. Ya, himpunan A-nya itu nama siswa, himpunan B-nya adalah nilai ulangan. Disajikan dalam diagram panah seperti berikut. Jadi yang A ini domainnya, namanya dimasukkan Ahmad, Beni, Reni, Tania, Burhan. Kemudian jangan lupa dari setiap anggota himpunan dikasih noktah. Dikasih noktah, ini noktah atau titik. Kemudian himpunan B nilai ulangan 8, 9, 10. Nah, setiap anggota himpunan B dikasih noktah. Kemudian dihubungkan, Ahmad mendapat nilai karena hubungannya atau relasinya adalah siswa yang mendapat nilai, maka cara membacanya Ahmad siswa yang mendapat nilai 8, Beni siswa yang mendapat nilai 8 juga, Rani siswa yang mendapat nilai 8, Tania siswa yang mendapat nilai 9, Burhan siswa yang mendapat nilai 10. Jadi begitu cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Kemudian yang kedua adalah menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Contoh, relasi siswa yang mendapat nilai sama ya, tetap sama. Himpunan A nama siswa, himpunan B-nya nilai ulangan.
Kemudian kita tulis, nah, simbol relasi itu adalah R besar, sama dengan, karena dinyatakan dalam bentuk himpunan, maka penulisannya adalah menggunakan aturan penulisan himpunan. R besar sama dengan, kemudian kurung kurawa buka, ya ini kurung kurawa buka namanya. Nih. Kemudian anggotanya kita masukkan, yaitu Ahmad, 8, koma, kemudian buka kurung, Beni, 8, tutup kurung, koma, Rani, 8, koma, Tania, 9, koma, dalam kurung lagi Burhan, 10, kemudian kurung kurawa tutup. Nah, ini disebut dengan menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi bacanya ya Ahmad dapat nilai 8, Beni nilainya 8, Rani nilainya 8, Tania 9, Burhan 10. Ya. Kemudian menyajikan relasi dalam bentuk diagram kartesius, ya. Dengan contoh tetap sama. Himpunan A-nya nama siswa, relasinya adalah siswa yang mendapat nilai. Kemudian B-nya, domainnya tadi nama siswa, B-nya kodomainnya adalah nilai ulangan. Jadi diperhatikan kalau misalkan menyajikan dalam bentuk diagram kartesius, domain atau daerah kawan itu menempati sumbu X atau di bawah ini, atau diwakili dengan A karena sumbu X menjadi nama himpunan dari domain. Nah, domainnya A berarti sumbu X menjadi A. Kemudian sumbu Y-nya kodomain atau B daerah lawan, ya, daerah kawan. Daerah asalnya sumbu X, daerah kawannya sumbu Y, ya. Kemudian kita masukkan, ya, sebagaimana ketika kita menggambar koordinat kartesius, ya, sumbu X-nya ditempati oleh domain yaitu nama siswa Ahmad, Beni, Rani, Tania, Burhan. Kemudian sumbu Y-nya ditempati oleh B, himpunan B sebagai daerah kawannya 8, 9, 10. Kemudian kita hubungkan, Ahmad siswa mendapat nilai 8, kita kasih noktah. Beni atau titik, ya, mendapat nilai 8. Rani mendapat nilai 8, kita hubungkan, kemudian kita kasih titik. Tania mendapat nilai 9, ya. Ini dihubungkan ini, ya, nilai 9. Beni 8, Ahmad 8, Beni 8, Rani 8, itu ya, dihubungkan, kemudian kita kasih titik. Terakhir Burhan, ya, kita hubungkan mendapat nilai 10. Nah, titik-titik inilah yang disebut dengan relasi yang menyatakan siswa yang mendapat nilai, ya, dalam bentuk diagram kartesius. Kita masuk sekarang ke contoh soal, ya. Contoh soal. Ini contoh soal. Diketahui A, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B anggotanya 0, 1, 2, 3, 5, 6. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah, perhatikan relasinya apa, yaitu X min Y sama dengan 3, dengan X anggota himpunan A, bacanya ya, X adalah anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Y-nya anggota himpunan B. Relasinya X min Y sama dengan 3. Sajikan R atau relasi dalam bentuk diagram panah dan himpunan berurutan. Oke, kita kerjakan, ya. Jawab. Relasi R adalah X min Y sama dengan 3 dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. X-nya yang X min Y yang hasilnya 3, ya. Yang hasilnya 3, X tadi adalah himpunan A dan Y tadi adalah anggota himpunan B. Kita hitung yang hasilnya, yang menyatakan relasi yang hasilnya itu X dikurang Y sama dengan 3. Kita ambil, ya, X dari himpunan A berarti 3 dikurang 0, 3. 4 dikurang 1, 3. 5 dikurang 2, 3. Jadi yang hasilnya 3 kita cari dari himpunan A dan himpunan B. Itu 6 dikurang 3, 3. Yang lain sudah tidak ada. Nah, ini saja, ya. Setelah kita cari, kemudian sesuai dengan relasinya tadi, kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram panah,
Kita bikin diagram panahnya, ya. Kemudian kita masukkan himpunan A, sebelah kiri ini disebut dengan domain ya, sebelah kanan ini kodomain atau daerah kawan. Kita masukkan anggotanya, kita kasih titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasih titik. Kemudian anggota himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga kita kasih titik. Kemudian kita nyatakan relasinya yaitu X min 3. Ini relasinya ini. Jangan lupa ini relasinya. Penulisannya dikasih tanda panah. Ini artinya tanda panah ini kok ada ujungnya di sini. Ini ujungnya di sini. Ini artinya berarti relasi A ke B. Ya. Relasi A ke B menyatakan X min Y sama dengan 3. X itu adalah anggota himpunan A, Y-nya anggota himpunan B. Berarti 3 sebagai X, 0 sebagai Y. Berarti 3 dikurang 0 sama dengan 3. Betul ya? 4 dikurang 1 sama dengan 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah itu. Kemudian kita sajikan dalam bentuk himpunan berurutan. Ya, kita tulis ya, karena himpunan R simbolnya relasi sama dengan kurung kurang buka, kemudian kita masukkan sesuai diagram panahnya ini 3,0, 4,1, 5,2 yang sesuai relasinya tadi loh, hasilnya adalah X min Y sama dengan 3 kan cuma ini saja. Ya kita tulis sesuai ini, yang ini saja sesuai relasinya, berarti 3,0, 4,1, 5,2, 6,3, kemudian kurung kurawa tutup. Nah, kemudian kita coba di sini ada latihan soal ya. Diketahui A X sedemikian hingga X kurang sedemikian hingga X, X-nya antara 0 sampai 9 di mana X-nya itu bilangan ganjil. Ini membacanya seperti itu. Dan B adalah himpunan Y sedemikian hingga Y antara 4 kurang dari sama dengan 4 sampai dengan 12 di mana Y itu adalah anggota bilangan genap. Relasi R dari himpunan B ke A adalah Y min X sama dengan 3. Buatlah diagram panahnya, kemudian yang B diagram kartesius. Kita kerjakan, kita tulis dulu, kita kerjakan yang A dulu ya. Yang A dulu, diagram panah, langsung kita bikin bulatan. Oh, pakai kotak ini, bisa pakai kotak ini ya. Ya. Oke. Kita masukkan anggota bilangan ganjil antara 0 sampai 9, berarti 1, 1, 3, 5, 7, 9-nya tidak ikut ya. Oh, sorry. Karena ini relasi dari B ke A, maka yang sebelah kiri sebagai domain adalah himpunan B. Himpunan B. B ke A ya. B itu bilangan genap antara 4 sampai 12. Berarti 4. 4-nya ikut. 4. Kemudian 6. Kemudian 8. Kemudian 10. Ya. Oh, 12-nya nggak ikut. Berarti cukup ini saja. Kasih titik ya. Kasih titik. Kasih titik. Kasih titik. 4, 6, 8, 10. Ini adalah himpunan B. Kemudian ini himpunan A karena relasinya dari B ke A. Kemudian kita hubungkan relasi B ke A, yaitu Y min X. Y min X sama dengan 3. A-nya kita data anggotanya, bilangan ganjil antara 0 sampai 9, 1, 3, 5, 7 ya. Kita kasih titik. Nah, sekarang kita cari yang Y min X sama dengan 3 berapa? Mana? Yaitu 4 dikurang 1, betul ya? 4 dikurang 1, 3. Ini kita hubungkan. Kemudian 6 dikurang 3, kita hubungkan.
8 dikurang 3. Gabungkan ya. 10 dikurang 7. Nah, ini. Jadi inilah diagram panah dari relasi himpunan B ke A yang menyatakan hubungan atau relasinya Y min X sama dengan 3. Nah, untuk diagram kartesiusnya bisa dicoba sendiri sebagaimana contoh-contoh pada penjelasan sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya dari Wahyu Dimet. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.